Oke, halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai contoh dan soal dan penyelesaian dari network simplex. Nah, di sini kita ada soal, gunakan simplex jaringan untuk menyelesaikan MCNFP berikut. Nah, seperti di video sebelumnya, kita pertama-tama harus tahu dulu nih ada komponen apa-apa aja di sini. Yang pertama ada node ya teman-teman, node. Di sini node-nya ada 1, 2, 3, 4. Maksudnya ada 4 titik. Kemudian dia ada eh, 10 di sini. Ini artinya dia eh, supply-nya dan ada demand di sini. Ada demand di sini. Ada demand min 10. Nah, seperti kemarin kalau negatif itu berarti demand, kalau positif berarti supply. Kemudian ada apa lagi? Di sini ada arc ya. Arc di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 arc di sini. Maka ada C12, C13, C23, C24, C32, C34. Gini ya teman-teman. Ini ada arc-arcnya. Kemudian di sini, sebentar, ini aku buat ke bawah saja. 13, C23, C24, C32 dan C34. Nah, di sini dia punya cost-nya. Di sini cost-nya ada $4, cost-nya 4, 13 cost-nya 7, cost dari 23 itu $1, cost dari 32 itu $2, kemudian dari 2 ke 4 itu $3, 3 ke 2 $2, dari 3 ke 4 itu ada $6. Nah, kemudian di sini ada flow. Ya, ada flow maksimum dan minimum flow, lower dan upper flow. Di sini eh, bisa kita bilang di sini lower flow untuk masing-masing adalah eh, batasan paling bawahnya adalah 0 dan upper flow-nya itu sesuai dengan yang dituliskan di depan. Jadi ada $7, ada 7 7 unit, 7 unit, 6 unit, 6 unit, 5 unit, 8 unit. Oke, itu dulu teman-teman untuk eh, kita punya eh, komponen dari network simplex, kemudian kita coba masuk untuk penyelesaiannya teman-teman. Nah, di sini kita diminta untuk menyelesaikan masalah MCNFP, berarti di sini adalah minimum cost network flow problem. Nah, langkah pertama kita lakukan adalah menemukan basic feasible solution atau BFS. Nah, basic feasible solution ini bisa macam-macam karena di sini eh, ada 10 gitu ya. Ini bisa basic feasible solution sebenarnya bisa teman-teman coba-coba. Tapi di sini kita ambil contoh karena di sini 10 kita langsung bagi dua aja. Kita akan bagi dua dia ke eh, 5 5 gitu ya, 5 5 10 10 dan jangan lupa untuk kita cek juga di sini kalau kita bagi 5 5 make sense gak untuk upper flow-nya karena di sini 7 7 berarti kalau kita masukin di sini 5 dan 5 5 dan 5 di sini itu make sense karena uh, masih di bawah dari upper flow-nya gitu ya, batas flow paling tingginya. Berarti di sini kita masukkan 5 5 kemudian kita masukkan juga 5 di sini. Nah, ini karena dari 1 ke 2 sudah 5 dan lalu kemudian dilanjut dari 2 ke 4 5. Kemudian kata teman-teman basic feasible solution itu kita butuh variabel basis. Ini nanti yang akan jadi variabel basisnya. Nah, variabel-variabel basis kita butuh ada berapa variabel basis itu adalah sejumlah node-nya dikurangi 1. Maka kita butuh 3 variabel basis dan sisanya variabel non basis gitu. Nah, di sini kita ambil x12 di sini x12, x13 dan x24 menjadi variabel basis. Nah, kemudian ini kan bukan cycle ya teman-teman, bukan flow tertutup, maka kita harus membuat dummy
Kayak kita teman-teman bisa lihat di sini ada 3 garis panah yang tegas, sedangkan ada 1 garis panah di sini yang putus-putus. Nah, ini adalah seperti variabel dummy gitu teman-teman di sini. Karena, nah dan di sini posisinya berapa? Dia adalah 5 karena di sini tidak ada ditulis 5 di sini karena di sini dari 5 ke 5. Semoga sampai semua agar dia mencapai demand di sini min 10 gitu. Maka di sini perlu 5. Oke, sampai di sini kemudian di sini sudah ditulis ya variabel basisnya adalah x1, x2, x2, x3, x2, x4 dan variabel basisnya ada x2, 3, x32 ada x34. Nah, kita bisa tuliskan di sini variabel basisnya semua 5. Nah, variabel non basis di sini kan teman-teman bisa lihat ya, kita ada 2 arc di sini yang tidak masuk ke dalam visible solution di sini. Nah, maka di sini karena sebenarnya ada garis di sini yang tidak terpakai, nah ini 0, 0. Sebenarnya seperti itu teman-teman. Ya, nah, seperti ini. Kemudian, kalau jelasnya gitu ya, kita bisa gambarkan di sini. Jadi ini ada X23, di sini adalah 0, dan 0 unit, maksud di sini 0 ini 0 unit yang dikirim. Kemudian ada X32 juga sejumlah 0. Nah, sedangkan X34 di sini kenapa ada 5? Karena di sini kita butuh tadi dummy variabel di sini untuk memenuhi demand. Oke, sampai di sini dulu. Kemudian eh, kita lihat dari variabel non basis itu adalah X23, 32, 34. Nah, kita butuh berarti untuk mencari Y2, Y3, dan Y4. Nah, kita pilih Y1-nya dulu. Y1 kita pilih adalah 0. Nah, kemudian kita bisa cari Y1, Y2, Y3, Y4 itu dari mana? Dari sini teman-teman, kita bisa lihat bahwa eh, X23 dari, karena kita harus nemu Y1, Y1 itu kan bisa di sini, Y1 atau si node yang satu itu punya eh, arah ke 2 dan ke 3. Maka dari itu kita bisa cari Y2 dan Y3-nya. Dari mana? Um, Y1 min Y2 sama dengan 4. Ini kita punya rumus umumnya adalah Y1 min Y2 sama dengan cos 12. Ya, nah, cos 12 di sini adalah $4. Maka di sini Y1 min Y2 sama dengan 4. Maka karena Y1-nya 0, maka Y2-nya min 4. Begitu demikian juga untuk yang ini, Y1 min Y1 min Y3 itu sama dengan cos 13, maka cos 13 adalah maaf di sini $3, maka di sini kita bisa Y1 min Y3 sama dengan 3, maka Y sama dengan min 3. Kemudian kita bisa cari Y4. Nah, Y4 ini kita bisa cari dari mana, kita bisa lihat ya. 4 ini arahnya ada 2, dari 2 atau dari 3. Kita bisa pilih yang mana aja. Di sini kita pilih dari Y, kita pilih cosnya 4, maka di sini Y2 min Y4. Nah, cosnya Y2 min Y4 itu ada di Y2, kalau Y4 ada $3, maka di sini Y2 min Y4 ada $3. Y4-nya sama dengan negatif $7. Sorry, negatif 7. Kemudian, selanjutnya adalah kita bisa ngitung CIJ bar dari variabel non-basis. CIJ bar sama dengan YI min YC kurangi CIJ. Nah, kemudian kita bisa hitung nih cost-nya. Cost barnya, CIJ barnya dari 23 variabel non-basis ya teman-teman. Berarti 23, 32, dan 34. 23, 32, dan 34. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita harus, apa yang kita lakukan sesudah kita menemukan ini, kita harus cek kondisi optimal. Nah, kondisi optimal di sini adalah CIJ kurang dari 0 untuk semua XIJ yang sama dengan eh, lower. Ini low, L ini maksudnya lower, ini maksudnya upper. Nah, di variabel non basis ini
di sini kita lihat yang menjadi variabel non basis adalah X23, 32, dan 34. Nah, di sini 34, 5 di sini merupakan upper bound-nya dari X34. Maka di sini eh, hasil CIJ bar-nya untuk eh, CIJ bar dari X34 itu harus eh, lebih dari 0. Nah, kita coba lihat ya. Kemudian untuk eh, X23 dan 32 itu harus kurang dari 0. Kita lihat di sini. Nah, semuanya kurang dari 0. Berarti tadi kan C34 ini kan upper ya. Dia pakainya upper. Ini 2 pakainya lower. Maka dia harus kurang dari 0. Ini harus lebih dari 0. Sedangkan ini kenyataannya di C C bar 3 CIJ bar CIJ 34 bar itu dia di negatif 2, di negatif dikurang dari 0, maka dia tidak memenuhi. Nah, karena dia tidak memenuhi di sini, C3 X34 tidak memenuhi kondisi optimal, maka X34 akan masuk ke dalam basis. Ya, ini kita akan masukkan X34 ke dalam basis supaya optimal. Nah, kita akan identifikasikan cycle yang terbentuk. Oke, di sini kita lihat di sini pertama-tama di variabel basis baru yang akan masuk adalah CX34. Nah, di sini kita sudah sampai di uppernya. Di uppernya, maka kita harus mengurangi. Kita nggak mungkin menambahkan lagi dengan suatu bilangan. Maka di sini kita misalkan bilangan ini itu anggota Z bulat ya. Jadi, sorry, bulat positif atau lebih atau nol gitu ya. Bulat positif dan nol. Nah, atau bilangan natural gitu ya. Anggota natural. Nah, di sini kita perlu mengurangi karena di sini sudah upper, maka kita lihat yang sebelumnya kenapa di sini juga dikurangi dengan suatu bilangan theta adalah karena asalnya si 5 di sini 3 3 kan menerima, berarti 3 menerima di sini ya, karena 3 akan mengirim ke 4, berarti 3 sudah ada pasokan di sini. Nah, pasokan yang 3 ini kita terima dari 1. Nah, berarti 1/3 itu juga harus dikurangi sebanyak theta. Gitu ya. Tidak, nggak mungkin di sini ditambah theta gitu. Kalau di sini ditambah theta, maka ya stoknya mentok di sini, nggak lanjut gitu kan. Berarti kita harus mengurangi juga yang dari asalnya. Karena di sini dia negatif. Nah, untuk tetap membalancekan dia supaya tetap 10 ke min 10, berarti kalau di satu jalur ini kita kurangi, berarti di jalur satunya kita harus tambah. Tapi di jalur ini kita harus tambah dengan theta, supaya nanti ini kan kalau dijumlah tetap tetanya akan menghasilkan 0 ya. Jadi tetap 5 tambah 5, ini kan 5, tetap ini 5, ini 5. Ini gitu. Kan nanti dari atas ini tetap 5 plus 2 theta, di bawah sini tetap 5 min 2 theta. Kalau dijumlahkan jadi 5 plus 5 gitu. Kalau dijumlahkan jadi 5 plus 5. Jadi tidak eh, mengganti, tidak mengubah nilai. Nah, kemudian kita periksa lagi tadi upper bound di sini adalah 7, 7, 8, 5. Di sini uppernya 7, A-nya uppernya 7, uppernya juga 7. Ini uppernya 8, ini uppernya 5 ya. Nah, kemudian di sini dari iterasi dari X12 dari node 1 ke node 2 itu kan 5 ditambah theta, maka tapi harus kurang dari 7. Maka 5 tambah theta kurang dari 7, theta maksimalnya adalah 2. Dia harus kurang dari itu sama dengan 2. Kemudian sama dari 2 ke 4, 2 ke 4 ini 8 maksimalnya. Berarti dia bisa theta maksimalnya adalah
eh, 3. Kemudian dari 1, 3, 1, 3 ini kan 5 dikurangi theta harus lebih dari 0, maka dia theta maksimalnya 5. Kemudian yang 3 ke 4 juga sama, 5 dikurangi theta lebih besar dari sama dengan 0, maka dia theta maksimalnya adalah 5. Nah, kita punya di sini ya. Tapi garis bilangan seperti ini. 2 di sini, 3 di sini, 5 di sini. Tadi ini penyelesaian theta yang pertama adalah lebih dari sama dengan 2. Seperti ini, di sini. Kemudian penyelesaian yang kedua, 3, dan kemudian yang 5. Nah, garis bilangan yang dilewati oleh tiga-tiganya adalah yang ini. Wow, dia lebih kecil dari begini ya, teman-teman. Lebih kecil dari, nah maka yang dilewati tiga-tiganya adalah yang ini. Maksimalnya adalah 2. Nah, solusi yang bisa kita ambil optimalnya adalah theta sama dengan 2. Nah, kemudian eh, karena ini yang kita ambil di sini, maka variabel x12 akan keluar dari basis. Yang akan menggantikan adalah variabel x34 tadi. Nah, kemudian kita tadi kan sudah ada ini ya, kita bisa hitung dulu dia di sini. Kita akan hitung eh, banyaknya komoditas yang diangkut dan biaya angkutnya ada berapa, total biaya angkutnya ada berapa. Jadi yang pertama di iterasi pertama itu adalah $80. Oke, kita lanjutkan ke iterasi 2 karena tadi belum optimal ya. Kita lanjut ke iterasi kedua, kita mencari basic feasible solution dengan tadi kita membuang X12 sebagai eh, dari variabel basis. Jadi kita pindahkan variabel basisnya ke sini. Nah, tadi kan kita punya eh, theta sama dengan 2. Tadi di sini awalnya 5, di sini 5, di sini 5, di sini 5. Nah, sedangkan tadi kan ini di sini 5 plus theta, ini 5 plus theta, ini 5 min theta, ini 5 min theta. Maka jadilah angka-angka demikian. Ya, 7733. Kemudian berarti kita punya variabel basis di sini ada 1, 3 seperti ini ya. Demikian. Kemudian eh, kita cari lagi simplex, pengalih simplexnya, simplex multiplier yang kita cari lagi. Sama seperti tadi kita ambil Y1 sama dengan 0, kemudian kita cari komponen Y3, Y2, dan Y4. Maaf, di sini saya Y4 ya. Ada typo. Y4 di sini dapat. Kemudian kita bisa eh, mencari CIJ barnya dari masing-masing variabel non basis. Nah, sama seperti tadi, di sini adalah eh, ini variabel non basis satu-satunya. Di sini masih ada ini ya. Seperti tadi, masih ada ini dan ini 0, 0. Nah, di sini variabel non basisnya yang menggunakan upper adalah X12. Maka X12 itu harus lebih dari 0. Nah, ini upper lebih dari 0 berarti lebih dari 0 dan ini 2 lower, maka dia harus kurang dari 0. Nah, tapi di sini C32 ini dia tidak kurang dari 0, maka dia tidak memenuhi. Oleh karena itu ini iterasi belum optimal, kita harus optimalisasi kembali. Nah, karena di sini X32 tidak memenuhi kondisi optimal, maka X32 masuk ke dalam basis. Nah, kita akan identifikasi cycle-nya kembali ya. Cycle barunya ya tadi seperti ini ya, satu satu di sini ya. Nah, dia masuk
karena ini masuk tadi seperti ini, kita masuk variabel basis ini, maka ada cycle-nya seperti ini. Nah, di sini ada theta yang kita akan tambahkan nanti tetanya. Kemudian ada di sini 3 min theta, 7 plus theta. Oke. Nah, kita cari lagi kembali di sini. Di sini maksimalnya 6 ya. 6 di sini. Oke. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk mencari theta yang paling memungkinkan adalah 1. Tetanya sama dengan 1, maka di sini eh, kita mendapatkan theta 1. Nah, kemudian kita cari lagi, kita cari eh, biayanya, Z-nya, cost-nya, cost totalnya. Nah, di sini sorry ada kurang, ada X12 di sini harusnya. X12-nya itu sama dengan 7, dia harusnya tidak ada di sini. Dan X12 dengan X13 ini 3. Dan kita dapatkan $76 sudah dia lebih kecil daripada Z yang pertama, maka dari 80 ke 76, maka ini apa yang kita lakukan sudah benar. Untuk memeriksa apa yang kita lakukan sebenarnya benar nggak sih? Ini benar karena apa? Karena kita akan meminimalkan, dia biayanya sudah turun. Berarti dia iterasi yang kita lakukan ini sudah benar gitu. Kita lanjut ke iterasi ketiga, semoga iterasi terakhir. Kemudian, nah, tadi nih ya teman-teman kita dapat dan seperti ini. Tadi tetanya adalah 1, maka eh, untuk kita dapatkan feasible solution yang berikutnya adalah seperti ini, gitu ya. Tadi ini adalah theta kurangi 1, terus ini theta tambah, sorry, 3 kurangi theta, di sini 7 tambah theta, dengan tetanya sama dengan 1. Seperti ini. Nah, di sini ada variabel basisnya 321, X13, 132 dan 34. Kemudian variabel non basisnya demikian. Kemudian kita tentukan masih sama, kita ulangi langkah-langkah yang tadi. Menentukan pengalih simpleksnya, kemudian didapatkan Y1, Y2, Y3, Y4, kemudian kita hitung CIJ barnya. Di sini kita lihat lagi yang variabel non basis. Nah, di sini ada 7 dan 8. Yang upper 1, 2, dan 24 kan nih. Di 1, 2, dan 24 ini pakai upper. DCIJ barnya harus lebih dari 0. Sedangkan ini lower, dia harus kurang dari 0. Nah, tiga-tiga sudah memenuhi, maka kondisi iterasi ini sudah optimum. Sudah mencapai titik optimum, maka kita solusi optimalnya demikian. Dan biayanya adalah $75. Dia lebih kecil lagi daripada yang sebelumnya. Maka ini sudah selesai di sini. Demikian teman-teman. Ini untuk biaya paling murahnya adalah $75. Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk contoh soal berikutnya, contoh soal lainnya, teman-teman bisa lihat di Google Sites. Link ada di description. Bisa teman-teman buka. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.